Syiah. Apa sih itu Syiah? Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi Syiah, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Saya dari Tadris Bahasa Inggris semester 3 akan menjelaskan terkait sejarah Syiah, atau lebih tepatnya sejarah singkat Syiah, kepada teman-teman, terlebih kepada Bapak Ferry, guna untuk memenuhi yang namanya tugas UTS yang berupa video. Tanpa berlama-lama, mari masuk ke dalam penjelasan singkat mengenai sejarah Syiah. Balik ke pertanyaan awal, apa sih itu Syiah? Syiah selama ratusan tahun sudah menjadi problem yang ada bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Setelah ratusan tahun hidup bersama, saat ini perlakuan terhadap Syiah sudah mengarah kepada bentuk pelanggaran terhadap prinsip kebebasan beragama. Oleh karena itu, penting bagi kita mengetahui bagaimana sejarah atau bagaimana munculnya Syiah dan perkembangan Syiah yang ada di dunia ini. Dikutip dari artikel studi Syiah dalam tinjauan historis, teologis hingga analisis materi kesyiahan di perguruan tinggi Islam Negeri karya Thorik Aziz Jayana yang diterbitkan dalam jurnal akademik Vol 16 nomor 1 tahun 2022. Kata Syiah secara etimologi atau secara asal-usul kata berasal dari kata syi'i yang berarti pengikut, pencinta, pembela kelompok tertentu. Kata Syiah juga bisa berakar dari kata tasyayyu yang bermakna mematuhi dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan sedikit pun. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini bahwa secara etimologi Syi'i yang berarti pengikut siapa? Jelas pengikut Ali bin Abi Thalib. Itu bisa disebut dengan pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Kita bisa menyebutkan bahwa, atau secara gamblangnya saja, bahwa kelompok Syiah ini kelompok yang sangat mengidolakan Ali bin Abi Thalib. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan secara terminologi atau ilmu yang mempelajari tentang istilah, berdasarkan kata Hussein Tabatabai yang merupakan ulama tafsir beraliran Syiah, mengartikan Syiah sebagai salah satu aliran dalam Islam yang berkeyakinan bahwa orang yang paling berhak menjadi imam umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait Nabi Muhammad sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ahlul Bait itu apa sih? Jadi Ahlul Bait itu semacam keluarganya Nabi. Selepas waktu Nabi wafat, posisi Nabi jelas tidak bisa digantikan oleh siapapun, karena setahu kita atau pengetahuan kita jelas bahwa Nabi terakhir umat Islam yaitu Nabi Muhammad. Namun untuk masalah kepemimpinan, tentu saja Nabi Muhammad bisa digantikan untuk mengatur atau membimbing umat muslim pada saat itu. Siapa penggantinya? Jadi pada masa itu di zaman Nabi sebagian besar memilih Abu Bakar. Dikarenakan apa? Dikarenakan Abu Bakar orang yang pertama masuk Islam dan juga kerabat dekat Nabi Muhammad SAW. Namun sebagian kelompok lain menyatakan bahwa Ali yang lebih cocok dikarenakan Ali merupakan menantu Nabi Muhammad. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan Islam Sunni yang pengikutnya percaya bahwa Muhammad tidak menunjuk seseorang pengganti sebelum kematiannya, dan bahwa Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah oleh sekelompok sahabat Nabi di Saqifah dianggap sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW.
Sampai saat ini aliran Syiah masih eksis di beberapa bagian negara, seperti di Iran, mayoritasnya di Iran, Bahrain, dan di Irak. Namun kebanyakan penganut Syiah ini emang dari Iran gitu. Selain itu, aliran Syiah juga mempunyai tradisi yang paling terkenal, yaitu Hari Asyura. Bagi kelompok Syiah, Hari Asyura adalah hari berkabung memperingati wafatnya Husain bin Ali, anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, serta cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hari itu memperingati bahwa penganut Syiah harus berduka, harus berkabung, dan harus merasakan kesedihan yang kayak mendalam gitu. Pada peringatan kematian Husain, para penganut Syiah melakukan ritual berdarah dengan cara melukai dirinya sendiri, atau dalam bahasa Inggris kayak namanya self-flagellation. Ritual ini merupakan ekspresi penyesalan dan upaya untuk merasakan penderitaan Imam Husain sebelum dirinya dibunuh dengan keji. Untuk saya pribadi menilai perilaku ini jelas salah, dikarenakan di dalam Islam kita dianjurkan untuk yang namanya merawat tubuh tanpa melukai tubuh kita sendiri. Dan perspektif saya mengenai tradisi ini jelas salah. Sekian dari saya mengenai aliran Syiah, dan saya bakal menampilkan dalil-dalil mengenai aliran Syiah di layar ini.